Pergerakanku tak takut karena Tuhan. Ya Tuhan, memang di depan kami manusia, tetapi hati kami, mata rohani kami, mata iman kami hanya memandang Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang berikan hidup, hanya Engkaulah Tuhan yang telah menebus hidup kami. Dan kami belajar ya Tuhan untuk tetap berkomitmen untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh mengabdikan hidup kami bagi Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memberikan karunia kepada gerejanya. Demi kebesaran dan kemuliaannya kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan. Ya, kita selalu dalam berkat Tuhan tentunya ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu beserta kita. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, hidup saya kok susah. Apakah Tuhan itu beserta saya? Tetap beserta, saudara-saudara. Dimanapun kita, posisi hidup kita, Tuhan tetap beserta kita. Itu dijamin. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Puji Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita. Bapak Ibu tadi sebagian mendapatkan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekarang lebih mudah untuk membaca Alkitab. Langsung saja lihat itu halaman pertama. Itu adalah teks Alkitab yang sama seperti Bapak Ibu punya ya. Diambil dari terjemahan Alkitab, terjemahan baru tahun 74 ya. Sekarang sudah direvisi tahun 2022 atau 2023, tetapi kita masih memakai tahun 1974 ya. Pada kesempatan sore hari ini gereja memberikan tema yaitu karunia-karunia rohani, diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat membaca bersama dengan saya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan berbahagia mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi dengan membaca firman Tuhan, Yesus katakan bahwa kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, di sebuah kota ya di Italia, di Roma, Saudara-saudara, seperti yang diberitakan ya, itu masih ada sampai sekarang di YouTube ya, yaitu di National Broadcasting Company atau yang biasa disebut NBC ya. Di Indonesia ini ada NBC, yaitu pusat berita yang bermarkas di Amerika. Ya, di sana Saudara-saudara, dengan latar belakang gereja yang sangat begitu besar di Roma, seorang wartawan dari NBC ini bertanya kepada seorang pemuda, seorang yang hadir dalam St. Peter Square itu ya. Dia ditanya, apakah pendapatmu tentang gereja? Dia mengatakan bahwa, saudara-saudara, saya adalah milik Tuhan dan memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan. Namun bagi saya benar-benar tidak membutuhkan gereja untuk masuk ke dalamnya. Dengan kata lain, saya bisa hidup sesuka saya, tetap mengasihi Yesus, dan tetap sebagai orang Kristen, namun aku tak perlu gereja. Saudara, ini adalah satu pernyataan yang aneh. Bagaimana seseorang bisa mengasihi Yesus tetapi dia tidak mau menjadi anggota gereja? Kenapa? Karena gereja itu adalah satu realitas yang didirikan, dibentuk oleh Yesus itu sendiri. Jadi kalau orang Kristen, dia mengaku mencintai Yesus tetapi tidak bergereja, dipertanyakan. Rasul Paulus, saudara-saudara, seperti yang kita baca dalam kesempatan sore hari ini, memberikan satu analogi ya, antara Yesus dan jemaatnya. Ya, gereja dengan Yesus Kristus sebagai kepala, gereja sebagai tubuh. Saya mempercayai bahwa teologi Rasul Paulus ini bersumber ketika Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan Yesus. Ya, pada perjalanan di Damsyik yang hendak membunuh orang-orang Kristen, Yesus menangkap Rasul Paulus. Dia berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Artinya bahwa apa yang terjadi pada orang-orang Kristen, bukan orang Kristen, orang-orang Kristen, itu Yesus merasakan. Karena orang-orang Kristen itu adalah tubuh Kristus. Jadi apa yang dialami oleh tubuh ini, Yesus merasakan. Jadi aneh kalau ada orang mengaku mengasihi Yesus, mencintai Yesus, mungkin bisa menyanyikan lagu yang baru kita nyanyikan, tetapi dia enggan untuk ke gereja. Dia melupakan gereja. Dia tidak masuk dalam komunitas orang-orang percaya. Ini sesuatu yang sangat tidak logis, ya. Karena gereja adalah tubuhnya, didirikan oleh Yesus sendiri, dan Yesus membentuk gereja itu seolah-olah bahwa Yesus sungguh-sungguh memerlukan gereja itu bagi dirinya. Sehingga seorang teolog kenamaan seperti Santo Agustinus dan juga John Calvin, saudara-saudara, tokoh reformator yang sangat begitu terkenal, dia mengatakan bahwa kehormatan tinggi bagi gereja dari Yesus Kristus itu adalah ketika Yesus menganggap dirinya seperti tidak sempurna. Ia memiliki kita menjadi satu dengan dirinya, barulah ia menjadi lengkap. Yesus itu merasa utuh, Yesus itu menjadi penuh ketika dia hidup berdampingan dengan gerejanya. Yesus akan merasa bahwa seluruh bagian hidupnya barulah sungguh-sungguh sempurna ketika Yesus ia berdampingan dengan tubuhnya, dengan gerejanya. Sebab bagaimana mungkin kepala tanpa tubuh atau tubuh tanpa kepala? Ini Yesus sendiri, saudara-saudara,
bahwa apa yang dialami oleh gereja dialami oleh Yesus. Ketika gereja mengalami penganiayaan, Yesus dianiaya. Ketika gereja bersukacita, kita semua bersukacita, Yesus bersukacita. Karena kita sungguh satu di dalam Dia melalui Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, bahwa gereja itu didirikan oleh Yesus karena gereja adalah miliknya, gereja adalah tubuhnya sendiri. Dan di dalam gereja itulah satu-satunya Yesus mengkomunikasikan, memberikan, menganugerahkan karunia-Nya bagi gereja, bukan kepada dunia. Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau boleh menyatakan kemuliaan-Mu kepada orang-orang kecil ini, yaitu gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus dalam menganugerahkan karunia-karunia itu bukan kepada dunia, kepada setiap kita, kepada gerejanya. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang jati dirinya sebagai jemaat Allah, sebagai gereja, supaya dia ingat masa lalunya. Ingatlah ketika engkau masih belum mengenal Allah, ayat 2, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Tanpa berpikir, tak sadar. Sebenarnya ketika orang dibawa kepada penyembahan berhala, dia itu tidak sadar. Dengan sendirinya, nalurinya, naturnya yang berdosa akibat kejatuhan telah membawa dirinya kepada penyembahan berhala. Bapak Ibu, saya mau tanya, berhala itu punya mata enggak? Punya mata? Punya, tapi enggak bisa melihat. Punya mulut enggak bisa mendengar, berbicara. Punya telinga tidak bisa mendengar. Punya kaki enggak bisa berjalan. Itu berhala. Tetapi yang menyembah ini punya mata bisa melihat, punya mulut bisa berbicara, punya telinga bisa mendengar, punya kaki bisa berjalan. Aneh ya? Tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi disembah oleh orang yang bisa berbuat apa-apa. Itulah kuasa kerja setan, kuasa iblis yang sebenarnya menawan banyak orang tanpa sadar. Mereka dibawa kepada berhala-berhala yang bisu. Berhala itu walaupun bentuknya besar, ya, raksasa seperti buto hijau, tidak usah takut, saudara. Ya, tidak usah takut. Dia itu untuk menghilangkan debu di kepalanya, di pundaknya tidak bisa, saudara. Ya, itulah berhala. Tetapi walaupun begitu, berhala walaupun tidak memiliki tenaga, tetapi dia memperdaya manusia ciptaan Tuhan yang memiliki tenaga ini. Sungguh aneh kalau bukan pekerjaan setan. Rasul Paulus mengingatkan, ingatlah ketika kamu belum mengenal Yesus. Tetapi ketika kamu mengenal Yesus, Roh Kudus itu memenuhi hidupmu. Dan Roh Kudus itulah yang membuat mulut kita berani mengaku, Yesus, Engkaulah Tuhan. Dan tidak mungkin orang yang dipenuhi hidupnya oleh Roh Kudus, yang sudah menjadi gereja Tuhan, akan berkata, terkutuklah Yesus. Tetapi mereka akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Karena Roh Kudus itu yang telah menarik kita dari perbudakan berhala menuju pada penyembahan kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, kalau kita ingat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menciptakan, membentuk, mendirikan gerejanya, sungguh luar biasa. Dari orang-orang yang penyembah berhala, orang-orang yang berdosa, Tuhan bebaskan, Tuhan angkat kita, Tuhan satukan kita dari setiap individu-individu, dijadikan satu komunitas yang disebut sebagai gereja Tuhan. Dan gereja inilah Tuhan berkenan mengkaruniakan, mengkomunikasikan anugerahnya yang berlimpah, supaya gereja itu, tubuhnya itu pun juga mengalami kelimpahan rohani melalui karunia-karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada gereja. Saya tidak berbicara tentang individu per individu secara terpisah, tetapi secara individu per individu dalam satu komunitas yang disebut sebagai gereja. Bapak Ibu bisa sedikit memahami bahwa kata gereja itu sangat begitu unik.
Unik itu tidak ada bandingannya, maka disebut unik. Gereja jangan disejajarkan dengan masjid, dengan pura, dengan wihara, dengan kelenteng. Wihara, masjid, kelenteng, sinagoga itu tempat beribadah, tempat bersujud kepada Tuhan dalam tanda petik. Tetapi gereja ini bukan tempat. Walaupun memang saudara secara umum orang memahami bahwa gereja itu tempat beribadah bagi orang Kristen. Tetapi gereja itu bukan tempat beribadah. Gereja itu kitalah yang sekarang berkumpul menyembah Tuhan. Itulah gereja. Eklesia dipanggil keluar. Keluar dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Allah yang hidup. Keluar dari dosa kepada kebenaran dan kekudusan. Itulah gereja, eklesia. Maka kepada eklesia, kepada gereja, yaitu setiap kita dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus ini, Yesus menganugerahkan karunia. Maka di dalam ayat yang 4 dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7 ini bisa kita perhatikan, kita garis bawahi. Kalau ibu-ibu punya Alkitab, kalau Alkitab habis saya tidak tahu bagaimana cara menggaris bawahi. Di sana dikatakan ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh, yaitu karunia-karunia itu untuk kepentingan bersama. Jadi Bapak Ibu di sini kalau mendapat karunia rohani, kalau di sini secara spesifik kan macam-macam ya. Ada berkata-kata dengan hikmat, ada yang berkata-kata dengan pengetahuan, ada yang berikan iman, karunia penyembuhan dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menerima karunia-karunia rohani, salah satu dari sini, ataupun mungkin karunia-karunia umum yang mungkin orang dunia juga punya, tetapi toh itu pun pemberian Tuhan. Itu Tuhan anugerahkan, Tuhan karuniakan, bukan untuk kepuasan pribadi kita, ya, bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kepentingan tubuh, kepentingan gereja, kepentingan orang-orang yang diikat oleh Roh Kudus, sumber dari karunia itu. Jadi banyak karunia, sumbernya satu, yaitu Allah, dipersembahkan oleh kita kepada Allah, kepada satu Allah. Saudara-saudara, karunia-karunia yang bermacam-macam ini, saudara-saudara, mungkin kita jarang melihat seperti orang berkata-kata hikmat ini seperti apa. Karena kata-kata hikmat tidak sama dengan orang pandai, orang pinter, tidak sama. Karena hikmat ini yang dari atas, kitab Yakobus mengatakan bahwa adalah suatu kecerdasan sifatnya ilahi, tidak dimiliki oleh orang yang, ya bisa saja ya, bisa dimiliki orang yang sekolahnya tinggi ataupun orang yang pendidikannya rendah. Tetapi kalau Tuhan mengaruniakan hikmat, saudara bisa bekerja, bisa beroperasi di dalam dirinya dan bisa dipakai bersama dalam kepentingan bersama untuk pembangunan tubuh Yesus Kristus. Kepada yang seorang, ayat 9, roh yang sama yaitu Roh Kudus memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Bermacam-macam karunia. Dan saya berdoa semoga setiap kita dipakai oleh Tuhan, diberi karunia satu dari jab karunia yang dijabarkan dalam surat 1 Korintus ini. Tetapi saudara-saudara, dalam bentuk praktisnya, jemaat Korintus ini yang kaya dengan berbagai macam karunia, mereka mendapatkan karunia itu justru disalahgunakan untuk kepentingan individu, untuk kepuasan pribadi, bukan untuk membangun. Saudara-saudara, mari kita renungkan, kita mencoba untuk memikirkan kembali sebenarnya Tuhan berikan karunia apa sih padaku dalam gereja ini, dan apa sih tujuannya Tuhan berikan karunia ini.
Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa ya mendapatkan karunia untuk ngajak orang lain datang ke gereja. Mungkin yang lain ketika saudaranya lemah, Bapak Ibu sudah diberi karunia untuk membangun, menasehati, karunia nasihat. Mungkin ada yang mengadakan mujizat, ya. Tapi mujizat dalam arti yang memang dari Roh Kudus. Pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Pakai itu bukan untuk ketenaran pribadi. Kita melihat saudara-saudara fenomena-fenomena yang terjadi zaman sekarang ini ketika seorang hamba Tuhan atau siapapun mereka yang mendapatkan karunia bukan untuk membangun tubuh Kristus, tetapi membangun suatu komunitas yang besar, komunitas yang eksklusif, yang mau berbeda dengan yang lain. Benarkah ini tujuan yang benar ketika Tuhan memberikan karunia ini kepada setiap orang percaya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin karunia-karunia seperti itu terlalu tinggi ya, terlalu tinggi dan tidak semua orang dapat memilikinya walaupun Tuhan berkenan berikan karunia itu kepada gerejanya. Tetapi minimal paling tidak saudara-saudara, Tuhan berikan karunia-karunia yang lain kepada setiap kita. Tentu saja pakailah itu untuk kemajuan gereja kita. Kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Saya bersyukur di sini ada Christian yang bisa main musik juga Nathan. Yakinlah bahwa itu berkat Tuhan. Ya, memang karunia ini ya berkembang atau bertumbuh dari skill dasar. Ya. Sudah ada potensi dasar sehingga ketika mereka dilatih main musiknya tambah pinter. Nathan juga tambah pinter. Mas Christian juga tambah pinter. Kita pakai untuk membangun pekerjaan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu, saya maaf kata sekali, jangan sampai ketika Tuhan berikan karunia itu kita mencoba untuk menjual mahal. Tuhan katakan karunia itu diberikan dengan cuma-cuma. Artinya apa? Sumbernya adalah kemurahan Tuhan. Kita pun juga harus memberikannya dengan cuma-cuma. Artinya apa? Jangan mengharapkan apapun dari setiap pelayanan kita, dari setiap karunia yang kita operasikan di dalam gereja, kecuali satu hal, Tuhan dimuliakan. Itu saudara, kejar itu, fokuskan itu. Aku ingin hidupku memuliakan Tuhan. Dengan segala karunia yang aku miliki, aku ingin memuliakan Tuhan. Aku ingin bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Kita mendapatkan kehormatan tertinggi sebagai gereja Kristus. Allah sendiri yang sebenarnya tak butuh apapun, ya, tetapi dia merasa butuh sesuatu supaya dirinya menjadi utuh, yaitu kita gereja Tuhan, tubuh Kristus. Kan kita tidak bisa membayangkan bagaimana tubuh tanpa kepala. Menakutkan kan kalau Bapak Ibu melihat malam-malam ada tubuh, tidak ada kepalanya. Kira-kira jerit-jerit enggak? Jerit-jerit. Mungkin geblak bisa. Ya. Makanya itu saudara, dalam taraf ini, Yesus itu sungguh merendahkan diri. Dia seolah-olah perlu kita, padahal enggak. Tetapi dia perlu kita, umat ketebusannya. Dia pengantara. Karena dia pengantara, maka harus ada yang diantarai. Kalau dia penebus, ada yang ditebus. Karena kita, dia mau memberikan hidupnya, bahkan segala kekayaan, kelimpahan karunia-Nya kepada kita. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan untuk kepuasan sendiri, tetapi mari kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk saudara-saudara seiman kita yang lebih luas. Tidak usah pandang gereja dalam hal ini. Mungkin ada orang Kristen yang lain lemah imannya dari anggota gereja lain. Karena Bapak Ibu memiliki karunia, bangkitkan dia dengan kata-kata nasihat yang mungkin Bapak Ibu terima. Tetapi akan lebih bagus jika Bapak Ibu pakai dalam skop kecil di mana Bapak Ibu beribadah dan bergereja. Karena bagaimanapun juga setiap individu yang dipanggil oleh Tuhan dari berhala-berhala kepada pengenalan kepada Yesus ini, mereka tetap dihimpun menjadi satu kumpulan tersendiri yang disebut gereja lokal,
dalam kesatuan seluruh gereja universal atau gereja semesta atau gereja yang aman. Jadi kita dengan seluruh gereja itu satu. Tetapi bagaimanapun juga kita memiliki tanggung jawab untuk bergereja secara lokal. Di situ Tuhan tanam kita, di situ kita harus bekerja, di situ kita harus melayani, saling melayani satu dengan yang lain dengan setiap karunia-karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan satu pujian, yaitu Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Yesus berarti mengasihi gerejanya. Dan dia juga bekerja untuk gerejanya, karena dirinya juga adalah bagian dari gereja Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi, aku mengasihi. Inilah Tuhan yang keluar dari hati kami. Haleluya, haleluya. Oh, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan yang baik, Kepala Gereja. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami juga mengasihi gereja-Mu. Kami rindu hidup kami sungguh-sungguh berguna bagi gereja. Tuhan yang memberikan setiap karunia apapun itu, terlebih-lebih karunia surgawi, karunia rohani. Haleluya, glory, glory. Haleluya, Yesus terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Engkau tahu Tuhan kedalaman hati kami, seperti Engkau tahu hati dari hamba-Mu Rasul Petrus. Kami mengasihi Engkau dengan segala keterbatasan kami. Jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pada saat malam hari ini Tuhan,
Kami berdoa apabila berkenan di hadapan-Mu, di hati-Mu ya Yesus. Curahkan, karuniakanlah karunia-karunia rohani kepada jemaat-jemaat-Mu di sini dalam kesederhanaan mereka. Firman-Mu beberapa kali kami dengar bahwa Tuhan sanggup pakai siapapun mereka. Bahkan orang tidak berhikmat pun Tuhan bisa pakai. Orang-orang kecil, orang-orang sederhana Tuhan bisa pakai dengan segala karunia yang dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kami rindu hidup kami dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami. Dalam segala syukur kami berdoa dan berperaskan doa kami ini hanya di dalam Engkau, Yesus Kristus, Kepala gereja kami, yang memberkati hidup kami. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silahkan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, apalagi kita yang melakukannya, ya Bapak Ibu, amin.